Berdasarkan data statistik konvensional, minyak, gas, dan batu bara tahun 1980 hingga 2017. Pada data statistik minyak konvensional di Indonesia tahun 1980 hingga 2017. Tahun 1980, cadangan terbukti minyak sudah semakin menurun karena seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga banyak cadangan tersebut dieksploitasi, dan pada jumlah oil consumption atau jumlah penggunaan minyak melewati jumlah produksi, di mana pada data yang diterbitkan oleh KESDM pada Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia tahun 2015. Sejak tahun 2000 hingga 2014, kebutuhan konsumsi minyak terus beranjak naik mencapai lebih dari 1,6 juta, dan puncaknya berada di tahun 2014 karena naiknya sungguh pesat. Kenaikan tersebut mencapai 1,7 juta barrels per hari. Selanjutnya yaitu pada data statistik gas. Sejak tahun 1980 hingga tahun 2017. Menurut data statistik ini, produksi gas sejak tahun 1980 hingga 2017, produksi dari gas ini tinggi, namun penggunaan di Indonesia sendiri itu tidak banyak, sehingga pada data ini antara cadangan, produksi, dan penggunaannya tergolong stabil. Dan sedangkan pada data statistik batubara masih sama seperti data statistik gas, karena penggunaan dalam negeri ini masih sedikit. Penjelasan singkatnya yaitu tingkat produksi meningkat sejak tahun 1980 hingga 2017. Namun sayangnya penggunaan dalam negeri masih sedikit, sehingga hasil produksi mulai dari tahun-tahun tersebut diekspor. Tetapi hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif bagi negara. Dampak positifnya bagi negara yaitu menjadi cadangan devisa, dan dampak negatif yang akan ditimbulkan untuk negara kita yaitu dikhawatirkan di tahun-tahun mendatang cadangan yang dimiliki mulai menurun, sehingga yang sebaiknya terjadi yaitu antara produksi dan konsumsi bergerak stabil, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan masalah yang terjadi di atas, maka dalam penggunaannya, terutama penggunaan minyak, subsidi-subsidi yang ada pada saat ini lebih baik dialihkan ke subsidi pengembangan energi alternatif berupa gas, CBM, batu bara, dan lainnya. Karena energi alternatif ini tergolong lebih rendah dan akan lebih murah ketimbang negara harus impor minyak, dan juga energi tersebut tersedia di negeri kita. Selain itu, dengan adanya pengolahan energi alternatif ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan kemandirian energi dan pembangunan berkelanjutan, sehingga seiring dengan berjalannya waktu, energi-energi yang ada masih bisa kita manfaatkan tanpa takut energi tersebut akan habis. Dari skema terbentuknya batu bara, yang pertama yaitu penggambutan, tahap yang paling awal dari proses terbentuknya batu bara, di mana proses penggambutan ini atau yang kita kenal sebagai gambut memiliki pengertian sebagai suatu sedimen organik yang dapat terbakar, berasal dari tumpukan, hancuran, atau bagian dari tumbuhan yang terhumifikasi dan dalam kondisi tertutup udara atau di bawah air. Jadi posisi dari gambut ini berada di bawah air.
bersifat tidak padat, kemudian memiliki kandungan airnya lebih dari 75%, di mana kandungan karbonnya lebih kecil dari 60% dalam kondisi kering. Pada proses penggambutan ini sendiri tergolong tahapan paling awal sekali dari mana proses pembentukan batu bara, yang meliputi proses mikrobial dan perubahan kimia atau biokimia. Faktor yang sangat penting dalam proses terbentuknya batu bara ini adalah keberadaan air dan mikroorganisme atau bakteri. Kita tahu tumbuhan itu tersusun dari berbagai unsur yang seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Setelah tumbuhan mati, maka akan terjadi proses degradasi biokimia. Kemudian tumbuhan tersebut akan mengalami proses pembusukan. Dari proses pembusukan itu ada bakteri atau mikroorganisme yang akan menguraikan unsur-unsur tersebut hingga menjadi ikatan kimia yang kemudian menjadi humus. Dalam keadaan melimpahnya oksigen dan jumlah bakteri yang banyak, terjadi proses biokimia dan semua unsur yang terdapat di tumbuhan tersebut akan berubah, yang berakibat lepasnya hidrogen, oksigen, nitrogen dalam bentuk air dan amonia, sehingga unsur karbon dalam bentuk gas karbon dioksida dan karbon monoksida ini, tumbuhan tersebut akan tertutup air atau terendam dengan cepat, maka akan terhindar dari proses pembusukan. Setelah proses dari penggambutan ini, selanjutnya yaitu pembatubaraan. Pada tahap ini meliputi proses geologi dan perubahan kimia. Namun di proses ini bakteri tidak akan berperan lagi. Di proses pembatubaraan inilah terjadinya perkembangan antara gambut menjadi lignit, kemudian subbituminus, bituminus, dan antrasit. Proses pembatubaraan ini dikontrol oleh temperatur, tekanan, kemudian waktu. Selama perubahan dari gambut menjadi lignit inilah terjadi proses kenaikan temperatur. Selama proses perubahan dari gambut menjadi lignit, terjadi proses kenaikan temperatur dan penurunan porositas. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan kandungan airnya yang sangat cepat. Kenaikan temperatur inilah dan penurunan porositas diakibatkan oleh adanya kompaksi yang dihubungkan dengan peningkatan tekanan pada overburden dalam kurun waktu tertentu atau dalam waktu geologi. Seiring peningkatan temperatur dan tekanan dalam kurun waktu geologi, yang diantaranya disebabkan oleh adanya gradien geothermal, kemudian tekanan overburden atau lignit akan berubah menjadi batu bara subbituminus dan bituminus. Selama proses pembatubaraan ini, presentasi karbon meningkat karena adanya unsur hidrogen, kemudian oksigen dan nitrogen di dalamnya akan lepas menjadi gas oksigen, gas hidrogen, dan gas nitrogen. Proses akhir pembatubaraan adalah terbentuknya batu bara antrasit yang dicirikan oleh adanya penurunan unsur hidrogen secara cepat. Faktor peningkatan temperatur inilah yang memegang peranan yang sangat penting pada tahapan pembatubaraan. Baiklah, sekian